Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan di saat pandemi Covid-19 ini masih belum berakhir. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang saat ini kita rasakan bersama. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, nomor NIM saya 204 105 02 0023. Izinkan saya memberi tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud mengenai pengantar ilmu ekonomi. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu ekonomi? Yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri dapat diartikan yaitu aturan, peraturan, tatanan dan hukum. Sedangkan nomos sendiri dapat diartikan yaitu sebuah rumah tangga ataupun perusahaan, sehingga apabila digabungkan yaitu dapat menjadi peraturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga atau pengelolaan perusahaan. Apa sih definisi dari ilmu ekonomi? Bapak Dr. Abdul Wadud mendefinisikan atau mengambil definisi dari Adam Smith yang mungkin dapat saya simpulkan, yaitu ilmu yang membahas tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka, sehingga kita sebagai manusia dapat memberi atau memenuhi kebutuhan kita dengan yang tidak terbatas untuk sumber daya yang langka atau terbatas. Itulah pentingnya dalam mempelajari ilmu ekonomi. Dan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi yaitu ada tiga, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang hanya membahas tentang berbagai data atau informasi di suatu tempat atau negara. Yaitu contoh dari ilmu deskriptif yaitu pada tahun 2019 pertumbuhan di Indonesia yaitu mencapai 507%, sedangkan pada tahun 2020 atau pada tahun pandemi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu mencapai 2,97%, sehingga pada tahun 2020 dan 2019 mengalami penurunan yang sangat meningkat yaitu 3, berapa dalam pertumbuhannya, dalam penurunan pertumbuhan di tahun 2019 dan di tahun 2020. Dan yang kedua itu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu hanya mengatasi atau ilmu yang hanya mengatasi sebuah problem atau sebuah masalah yang terjadi di suatu tempat atau negara. Contoh dari ilmu terapan ini yaitu di saat kita mengalami kekurangan di saat pandemi ini, kita harus pentingnya dalam mempunyai ilmu ekonomi terapan agar supaya kita dapat memecahkan sebuah permasalahan atau sebuah permasalahan. Dan yang ketiga itu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori yang hanya membahas sebuah permasalahan-permasalahan yang timbul karena manusia untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Dan ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua, itu ilmu ekonomi mikro dan makro. Dapat kita bedakan antara ilmu ekonomi mikro dan makro. Mikro itu hanya membahas secara individu, secara kecil, sedangkan ruang lingkup makro itu luas atau lebar dan panjang atau meluas atau yang mengatur negara. Dan konsep dari ilmu ekonomi makro yaitu yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, dan yang kedua pengangguran, dan yang ketiga uang dan fungsinya, dan yang keempat inflasi dan deflasi, dan yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan uang yang beredar dan barang yang beredar, dan yang ketujuh ekspor dan impor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.